Disclaimer: silakan melakukan research sebelum memulai NFT game. Stio Review tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Hello, welcome back lagi to Stio Review. Nah guys, jadi kali ini Mimin mau bahas salah satu game NFT yang sangat unik ya, Mimin bilang ya. Kenapa? Karena Mimin belum pernah ada lihat genre ataupun tipe NFT seperti ini. Nah, jadi dia lebih kayak ke mungkin kayak ke cat girl gitu ya guys ya. Nah, jadi ini namanya tadi NFT dress.show ya, ataupun ada dress up dan show time-nya. Nah, jadi Mimin akan langsung translate aja karena belum ada trailernya untuk namanya NFT dress ini. Nah, jadi kalian bisa lihat ada gambar-gambar ini. Dia jadi ada gambar-gambar kayak lebih kayak anime-anime gitu ya guys ya. Nah, jadi ada tulisan di sini, ada juga build your unique wardrobe. Ada juga ada surprises yang akan menunggu kamu. Ada juga limited edition untuk blind box yang akan di launching ya. Ada juga dress show dari dressing game platform yang dimana ini dia menggunakan namanya blockchain Polygon guys ya. Nah, jadi ada ini NFT show-nya. Nah, jadi ada dress show nih, ada gambar-gambar seperti ini guys. Nah, jadi ini ada project introduction. Ini untuk intro dulu, nanti kita akan ke namanya ke white paper-nya. Nah, jadi ada dress show ataupun namanya dari ini adalah dress show guys ya. Nah, jadi dress show sebuah game berpakaian yang memakai basis Polygon. Game ini mengenalkan permainan klasik pada permainan berpakaian tradisional ke dalam kripto dan menghubungkan NFT dan device untuk mengembangkan sistem game yang lebih baik. Nah, permainan ini menyediakan mystery box berpakaian yaitu gaya baju sendiri, showtime, dan mining dengan whole NFT. Nah, jadi para pemain dapat mendapatkan atau menukarkan kartu NFT favorit mereka. Nah, jadi kalian bisa lihat ini ada gambar-gambarnya lucu-lucu banget ya guys ya. Nah, kalau ada details ini akan kebawa kita ke namanya ke white paper, tapi nanti kita akan jelaskan white papernya. Nah, jadi ini ada tim introduction-nya, ada 3. Ini kayaknya mereka dari ini ya guys ya, dari Amerika. Nah, jadi ada Alvin ataupun founder dari CEO, ada Alvin founder ataupun namanya CEO. Nah, jadi Alvin merupakan lulusan keuangan dari namanya Universitas Maryland. Dia pernah bekerja di bidang analisis di perusahaan yang sangat terkenal seperti kayak Microsoft, Google, dan dia juga mempunyai kemampuan analisa data. 3 tahun pengalaman di industri blockchain dan pernah ikut untuk mengerjakan proyek-proyek awal seperti exchange, DEX, dan NFT trading platform. Nah, yang kedua ada namanya Tim, yaitu co-founder dan CTO. Nah, jadi lulusan pada bidang komputer di UK Berkeley dan insinyur senior di Google dengan 8 tahun pengalaman research dan development dan memiliki sertifikat Microsoft Certified System Engineer. Bergabung secara independen di banyak proyek community Ethereum dan mempunyai banyak pengalaman dalam desain dan pengembangan smart contract. Nah, jadi juga ada Sandra. Jadi Sandra ini merupakan lulusan dari New York University di bidang bisnis, 5 tahun berpengalaman di bidang marketing dan keuangan dengan kemampuan analisis data dan kuat di bidang keuangan dan statistik. Sandra menemukan Bang Motion dan juga banyak berpartisipasi dalam fashion show internasional dan bekerja sama dengan berbagai brand. Nah, sebagai pemegang Bitcoin, dia juga ikut namanya Silicon Valley sebagai investor guys. Nah, jadi sini juga ada partner sih, ada YG Ventures, ada Disney, ada Phenomenon, ada Breedrise, ada Menbi. Nah, di sini ada petani online Indonesia ini yang bikin Mimin agak terkejut ya. Jadi mungkin mereka ini merupakan grup investor, yaitu grup-grup Ninja ya. Grup yang dimana mereka kayak kelompok gitu dan memutuskan untuk namanya investor ya. Nah, jadi ini nggak tahu ya apa nih petani online Indonesia. Di antara mereka dulu pemain PVU atau gimana nggak tahu ya guys ya. Nah, jadi ada Crypto Traveler, ada GDVC, dan juga ada lagi nih ya. Ada banyak lagi partnernya, nanti di Twitternya juga banyak guys. Nah, jadi subscribe. Nah, jadi kalian bisa mau subscribe. Kalau misalnya kalian mau subscribe, namanya email address dari namanya NFT Dress Show ya. Nah, jadi di bawah ini juga ada namanya Twitter. Ada juga WeChat kalau kalian ada belajar ada pakai WeChat. Ada juga namanya ini Telegram. Nah, jadi kita langsung ke namanya tadi dress up ya. Coba kita lihat dulu dress up prosesnya. Nah, jadi ada pertama ini ada proses dari dress up, yaitu kalian bisa men-start dari journey dari namanya dress show journey kalian. Nah, setelah itu juga sekali kalian memilih nama gender dari karakter, kalian bisa namanya mengunjungi dressing hall dengan membuka namanya blind box dan mendapatkan favorit dekorasi kalian seperti kayak headwear, clothing, scene decoration, dan etc guys ya. Nah, jadi ada juga yang kedua ada show up dari dress up skill kalian. Nah, jadi kalian ketika membuka blind box dan membeli clothes dan juga memilih namanya favorit aksesoris dan clothes yang bisa di dress up di dalam karakter. Dan kalian bisa juga men-showing up atau memamerkan dressing skill kalian dan unique aesthetic dari
hati kalian. Nah, jadi udah selesai. Habis yang ketiga ada unique show. Jadi setelah kamu udah namanya mendressing up, kalian bisa namanya mengenerasi NFT. Nah, jadi kalian bisa mendapatnya membuat secara unik karakter atau dari show yang dimana kalian bisa mendisplay area, dan juga guys, kalian bisa men-show off namanya proud work dari all players. Nah, terakhir juga ada play dan earn guys. Jadi dengan membeli namanya synthesizing exclusive NFT cards, jadi kalian bisa namanya bukan hanya menjual di dalam market dan berpartisipasi di nama Showtime, tapi kalian juga mempunyai kemampuan untuk namanya mengcompete dari player lain melalui official events dan mendapatkan DS token revenue. Nah, jadi kalian bisa cek NFT di blockchain namanya Explorer. Nah, jadi ini kayak decoration-decorationnya. Jadi kalian ada charm tambah 100, ada value fill charms-nya guys. Dan ada lagi lanjut lagi untuk kedepannya guys ya. Jadi pastikan kalian follow semua Telegram, ada juga Twitternya ataupun WeChat-nya juga guys, biar untuk update terbarunya. Nah, setelah kita buka coba Showtime. Nah, jadi ada rank-rank ini contohnya aja. Mimin belum tahu sih, ini kayaknya masih belum jalan. Habis itu juga ada market, ini masih belum juga ya, masih belum ada marketnya. Nah, ini contoh-contohnya aja guys. Ada current price berapa DS gitu. Nah, sebelumnya Mimin juga mau jelaskan sih apa sih namanya OpenSea ya. Nah, jadi OpenSea merupakan NFT place ataupun tempat marketplace yang dimana yang sudah sangat terkenal guys ya. Jadi OpenSea ini merupakan tempat juga marketplace ataupun secondary marketplace yang dimana para NFT project itu menjual NFT mereka. Nah, kalian juga bisa menemukan namanya tadi Drayshow di namanya di OpenSea guys ya. Nah, jadi caranya sangat gampang sekali. Kalian tinggal butuh namanya ketik namanya Drayshow guys. Nah, setelah itu akan ada muncul namanya Drayshow pop-up guys ya. Jadi ada pop-up. Nah, jadi ada ini 100 item dan punya 2 owners ataupun ada floor price-nya 0,03 ETH dan juga ada volume traded namanya 0,3 ETH. Nah, jadi ini merupakan NFT official ya dari Drayshow dan NFT Drayshow-nya. Nah, jadi kalian bisa klik semua ini, kalian bisa klik salah satu. Nah, contoh aja seperti ini. Nah, jadi ada nih Drayshow dan kalian bisa klik namanya tadi buy now ya guys ya. Nah, jadi pastikan kalian juga connect juga dulu ke namanya wallet kalian guys. Ada di kanan atas ada wallet dan kalian bisa connect ke namanya ke MetaMask Anda. Nah, jadi guys, ada informasi lagi buat kalian yaitu Drayshow ini membuat namanya available 100 badges untuk namanya OpenSea guys ya. Nah, jadi ini akan di-include juga sebagai rare badges 1 nomor 1 dan juga advanced badge-nya 2 nomor 2 dan nomor 7 dan 17 general badge. Nah, juga ada overall population dari badge yaitu 5% rare badge dan juga ada 15% advanced badge yang dimana juga 80% dari general badge. Nah, jadi ke depannya lebih dari 4 lagi akan di-issue dan akan lebih namanya diposting lagi di namanya OpenSea guys ya. Nah, jadi kalian bisa pakai Polygon juga guys ya. Nah, jadi ada about-nya kita. Nah, jadi about ini lebih ke namanya white paper guys ya. Nah, jadi ada sekarang current state dari game market size ataupun ini introduksi dari namanya Drayshow. Mimin nggak akan jelaskan semuanya karena ini terlalu panjang dan ini lebih ke general terms ya. Kenapa sih mereka membuat namanya Drayshow ini? Nah, jadi ada pertama ada industri game lagi namanya melihat revolusi ya ataupun menghadapi namanya revolusi. Nah, jadi kalian bisa baca semua ini. Nah, juga ada yang kedua ada dari problem ataupun masalah dari namanya mereka menghadapi blockchain chain. Nah, blockchain games ya. Jadi kalian bisa lihat kategori itu merupakan tidak kaya ataupun kategorinya tidak gitu besar. Yang kedua ada performa yang low, technical yang rendah, dan ada juga main chain yang ini guys ya, yang sangat serius untuk bisa di block ya, kayak misal BSC mungkin lambat gitu ya. Nah, yang ketiga ada high development threshold. Dan yang keempat ada penggunaan token scenario yang sangat single ataupun tidak bisa digunakan untuk yang lain. Habis itu yang kedua ada Drayshow. Nah, jadi Drayshow ini guys, ini merupakan dressing game yang dimana dari platform dari Polygon yang mengintroduksinya ini ya tadi ya sama ya kayak di depan. Jadi sama ya kata-katanya kayak di depan. Nah, jadi play games juga merupakan mining yang dimana kalian aktivitas dalam game yang akan bisa disebutkan sebagai kontribusi ke dalam entire ekologi. Nah, jadi akan di reward sebagai airdrop untuk platform di depannya, ke depannya ya guys ya. Nah, jadi player yang normal akan bisa membeli namanya eksklusif digital asset dari games dan platform untuk namanya merecharge namanya DS. Dan juga guys bisa memanage namanya digital asset dan game dan juga didapatkan dari platform wallet. Nah, juga ini juga termasuk namanya including currency dari setiap game fungible dan skin dan equipment ataupun non fungible guys ya. Nah, jadi ada DS token ini. Jadi DS token itu merupakan game token Drayshow yang dimana menjelaskan ataupun sirkulasi dari 100 juta guys ya. Ini currently lagi di issue di namanya di Polygon dan di future mereka akan menggunakan namanya cross chain dan mapping dan juga mensirkulasi dari token dari beberapa different chain.
Nah, jadi untuk lebih lanjut kita akan ke namanya DS Token ya. Nah, jadi ada timnya juga ini, dan juga ada Twitter, Telegram, dan nama WeChat-nya guys ya. Nah, kita akan langsung ke Show. Nah, jadi ada game feature-nya. Nah, jadi ada fitur game yang nomor satu guys. Satu fitur game yang nomor satu, permainan berpakaian sangat menarik di pasaran, yang dimana ada 100 macam model, dan kalian bisa buat namanya lemari dan bajumu sendiri guys ya. Yang kedua, setiap main bisa itu namanya menemukan kartu unik berpakaian sendiri yang bisa didapatkan oleh permanen oleh pemain. Yang ketiga, menaikkan keseruan proses berpakaian dan kamu tidak akan tahu namanya apakah mystery box yang berisi dress ataupun sepasang high heels. Yang keempat, dengan membayar DS itu tokennya untuk membeli mystery box, 5% dari DS akan di burn selamanya ya guys ya. Nah, kedua ada mekanisme game. Yang pertama, how to play-nya ataupun cara bermain. Yang pertama, kalian harus mendaftar dan mendapatkan karakter, yaitu cewek atau cowok. Yang kedua, kalian bisa membuka namanya mystery box untuk mendapatkan dekorasi dari karaktermu. Yang ketiga, setelah selesai berpakaian, kamu akan mendapatkan NFT kartu unik dari kamu. Dan bisa juga yang keempat, ada kalian bisa ikut partisipasi di nama Showtime dengan kartu unikmu sendiri. Yang kelima, ajak teman-temanmu untuk like karakter jika kamu menangkan permainan. Yang keenam, top 10 besar di Showtime akan mendapatkan DS token. Yang ketujuh, kamu akan mendapatkan airdrop kalau kamu menghold namanya DS. Dan ke-8 akan ada coming soon ataupun fitur selanjutnya. Nah, setelah itu kita akan lihat ke mystery box ya. Nah, jadi ada kayak gini mystery boxnya, contohnya aja. Nah, jadi ada mystery box, ada ini, harganya juga primary 30 DS, dapatnya charm 30, probability-nya 100% ya. Yang rare ini, itu charmnya dapat 1000, dan probability-nya 5%, dan harganya 100 DS ya guys ya. Nah, jadi ada dress up guys, jadi user bisa memilih namanya dress up, atau bisa memasukkan namanya backpack, dan juga beberapa kepala ya, aksesoris kepala ya, ataupun baju, dan juga beberapa dekorasi scan, dengan membuka namanya mystery box. Nah, jadi kalian bisa mengklik dari dress untuk preview efek dan juga charm value dari karakter akan di-display untuk di real time. Dan jika kalian bisa juga membuka namanya my backpack untuk melihat namanya semua dekorasi. Nah, selanjutnya ada namanya Showtime guys ya. Ini kayak fitur-fitur dalam gamenya. Jadi ada Showtime. Nah, jadi Showtime ini, nah setelah berpakaian, NFT bisa dibuat juga untuk karakter bisa berpartisipasi di namanya Showtime. Nah, jadi satu cara bermain. Jadi semua NFT yang berpartisipasi di Showtime akan menunjukkan nilai charm. Nah, akan dinilai berdasarkan nilai charm ataupun nilai baju dan lain-lainnya. Dan jumlah likes untuk membuat ranking. Jadi top 3 player akan ditunjukkan di stage Showtime dan data akan diupdate setiap harinya. Nah, jadi player login harian 5 likes mendapatkan juga nilai charmnya 5. Nah, jadi kalau kalian mau hold DS token 10, jadi nilai charm kalian dapat 10. Nah, kalian kalau menginvite user baru 20 like akan mendapat namanya nilai charm 20. Nah, jadi akan ada activity reward. Jadi pemain yang ikut di Showtime tidak perlu membayar fee. Kalian cuma cukup masuk ke top 10 dan akan mendapatkan reward dari hadiah DS token. Nah, jadi ada hasil rewardnya rank 1 10.000 DS, rank 2 6.000 DS, rank 3 3.000 DS, rank 4 2.000 DS, rank 5 1.000 DS, rank 6 800 DS, rank 7 700 DS, rank 8 600 DS, rank 9 500 DS, rank 10 400 DS. Dan Showtime setiap 2 minggu akan dapat hadiah reward dan disesuaikan sesuai dengan sirkulasi dan harga DS token. Nah, selanjutnya kita akan ke namanya DS token. Nah, jadi ini ke meta-nya ya guys ya, tokenomics ya. Nah, jadi ada overview-nya dulu. Show mengadopsi dual token ekonomi dan DS token akan digunakan untuk exchange dan membeli box. Kalian bisa berpartisipasi dalam skenario aplikasi. Blind box juga bisa dibeli melalui DS token di stage awal. Harga tiap dekorasi berbeda tergantung dari atribut unik di setiap dekorasinya. Dekorasi yang didapatkan dari membuka blind box bisa dipakai untuk dekorasi, dikumpulkan ataupun dijual kembali ke pasarnya. Nah, jadi kalian bisa lihat guys ya, di atas ini ada block explorer-nya. Dan ini DS token kontraknya untuk namanya Polygon ya. Jadi ini dibasis di Polygon guys ya, pakai Matic ya. Nah, jadi ada DS info, ada token name Dress Show token, ada juga supply 100 juta, blockchain Polygon, burn 5%, default decimal 18 digit, optim mechanism itu dari game mining, airdrop, dan liquidity mining. Nah, jadi cara untuk beberapa mendapatkan dari DS token ini ada pertama game mining. Kalian bisa berpartisipasi di namanya Showtime dan top 10 player akan mendapatkan DS reward. Nah, jadi ada airdrop, berpartisipasi di Dress Show activity dan active user di community akan mendapatkan namanya DS reward. Ada juga liquidity mining, jadi mengobtain namanya DS dengan memproviding liquidity dari third party corporation DEX. Jadi ada juga hold mining, dari kalian bisa mining dengan namanya holding DS token. Nah, jadi ada token distribusi juga guys. Ada private sale 8 juta, ada IDO 4%, game mining 40%, hold mining 5%,
Liquidity mining 15%, market operation 22%, dan tick margin 6 juta di S atau 6%, dan di low up 20 months guys ya. Nah, jadi total supply-nya itu 100 juta guys ya. Nah, setelah itu kita akan ke namanya roadmap. Nah, jadi roadmap ini ada 2021 Q1, ada complete team information dan build dari basic ID dan threshold product. Jadi 2021 ada Q2, jadi improve product design yang mendevelop threshold dari demo version dan mengkomplete dari kontra audit dari corresponding version. Ada 2021 ada Q3, jadi kalian bisa meng-carry out early fundraising dan kalian bisa memulai namanya IDO dan launch DEX, yang dimana berkooperasi dengan DEX untuk mengkodak liquidity mining dan launch DEX dari show test version. Yang 2021 Q4 ada showtime function dari Threshold yang dimana melaunching dan continuously enrich gameplaynya. Jadi 2022 akan ada juga launching dari trending market dan start improvement dari DAO governance dari product function. Nah, jadi ada timnya ini ya, Mimin udah jelaskan tadi. Ada tim, ada Alvin, ada tim, dan namanya Sandra. Nah, jadi sih itu aja sih guys untuk namanya tadi ini NFT show. Nah, jadi gimana sih menurut kalian untuk namanya tadi ini NFT Threshold guys? Jadi menurut Mimin ya ini sangat unik ya pertama ya, karena Mimin belum pernah lihat ada yang NFT yang seperti ini, yang dimana kan yang lainnya itu lebih kayak ada farming udah ada, kayak simulation udah ada, kayak RPG udah ada, MOBA pun udah makin naik, semua udah ada ya, semua ARPG lah, turn-based chess lah, semua itu udah hampir ada. Tapi kalau yang kayak gini sih masih belum ada guys. Nah, jadi ini lebih kayak memang kayak ke showtime, kayak lebih ke dressing dari NFT-nya gitu ya. Nah, jadi gimana sih cara trailernya ataupun gimana sih cara untuk namanya mengikuti airdrop atau yang lain, kalian bisa langsung aja guys. Kalian bisa langsung gas ke namanya, langsung ke nftdrace.show, dan kalian bisa langsung follow semua sosial medianya. Nah, jadi kalau kalian follow, kalian bisa tahu informasi terbarunya. Nah, jadi gitu aja guys untuk dulu namanya dari NFT Drace Show. Pastikan kalian follow semua sosial media dari NFT Drace Show. Dan kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung ke namanya, ke NFT Game Indonesia. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Steel Reviews pamit dulu. Bye-bye. Why didn't I know from the very